Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami berterima kasih. Malam hari ini kami boleh sungguh datang kepadamu Bapa. Kami boleh menikmati kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, masih diberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar dan mendengar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, berbicaralah. Berikanlah kami pengertian agar kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan. Roh Kudus, tolonglah, bimbinglah dan tuntunlah kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami kepadamu Bapa. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Judul renungan bagi kita saat ini adalah Allah kekuatan kita. Sahabat yang kekasih, ketika menghadapi beban hidup yang berat, ketakutan karena merasa kita tidak mampu, tidak bisa melewati pergumulan, bahkan bayang-bayangan yang buruk akan terjadi bisa saja muncul dalam diri kita. Bahkan jika lebih dalam lagi kita bisa saja berpikiran buruk tentang Tuhan, yang menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak peduli akan hidup kita. Yesaya menegur Israel karena mereka berkecil hati dan merasa seperti Tuhan telah menyerah pada mereka. Seluruh pasal ini dimaksudkan untuk membawa harapan dan penghiburan bagi orang-orang. Namun mereka masih merasa bahwa Tuhan tidak adil untuk mereka saat mereka sangat membutuhkannya. Yesaya baru saja menggambarkan bagi mereka Allah yang tak terlukiskan, Sang Pencipta, Gembala mereka yang baik. Namun tetap saja mereka merasa putus asa. Yesaya meyakinkan orang-orang bahwa Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka jika mereka mau menunggu dengan sabar dan dengan keyakinan pada Tuhan. Yesaya memberitahu tentang apa yang dapat dilakukan Tuhan untuk orang Israel. Yesaya menjelaskan bahwa jika mereka menaruh harapan dan keyakinan mereka kepada Tuhan, Dia akan melakukan bagi mereka apa yang tidak dapat mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Sahabatku, apakah Anda mengalami saat dalam hidup Anda ketika segala sesuatunya tampak tidak ada harapan?
Jangan kehilangan harapan, percaya kepada Tuhan. Pandanglah Dia dengan penuh pengharapan. Karena jika kita dapat dengan sabar menunggu, Tuhan akan memperbarui kekuatan Anda. Dia akan menjadi kekuatanmu di masa kesusahanmu. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kadang ada saatnya kami merasa dilupakan oleh-Mu Bapa. Kami seolah berada di tempat yang gelap dan merasa tidak ada yang peduli. Bahkan Engkau pun tidak. Namun firman-Mu ya Bapa pada hari ini memberitahu kami bahwa Bapa tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Tolonglah agar kepercayaan kami kepadamu dapat bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Bahkan di masa-masa sulit, ingatkan kami bahwa Engkau selalu bekerja. Entah tugas kami adalah menunggu dengan sabar sampai Engkau melakukan apa yang perlu dilakukan. Perbaharulah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hari ini. Dan sekarang saatnya kami akan beristirahat untuk melepaskan segala lelah kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan istirahat yang cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.